Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Coba kamu pikir-pikirkan dulu di dalam pikiranmu saja, nggak usah diucapkan. Siapa kira-kira orang yang paling mengasihi kamu, yang paling mencintai kamu, siapa? Simpan di dalam pikiranmu. Sudah? Nah, dialah orang yang paling mencintaimu. Pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau kamu pikir-pikirkan, kalau orang yang mencintai itu mau gak kira-kira dia mati untuk lu? Nah, susah aku jawabnya, Om. Gak tahu aku hatinya. Nah, sekarang coba aku balik. Ada satu orang yang kamu sangat cintai, kamu kasihi. Kira-kira mau gak kamu mati untuk orang itu? Jawabannya tidak. Kalaupun mau, aku mau. Sinetron itu. Pada kenyataannya banyak orang yang mengasihi kita, tapi untuk mati buat kita, mereka tidak mau, tidak bersedia, dan tidak mau. Tapi Yesus dia mau mati buat kita. Dia bukan hanya mengasihi kita, tapi Yesus mau mati buat kita. Artinya kita dapat kesimpulan hari ini, banyak orang yang mengasihi kita, tapi hanya Yesus yang mau mati buat kita. Banyak orang yang mengasihi kita, enggak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang Yesus. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana kita berterima kasih, mengucap syukur buat pengorbanan Yesus yang Yesus sudah berikan pada kita. Kita baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 15. Ini berbicara bagaimana perempuan-perempuan datangi kubur Yesus, dia mau merempah-rempahi Yesus. Yohanes 20 ayat 15 dan 16. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Yesus, sungguh kali kami, Yesus, ngembahkan bunga sambil mau merempah-rempah. Yesus, datang Yesus, engkau kamu ngandung nandai. Kenapa kamu nangis, Mama? Siapa yang kamu cari? Kata Yesus. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, karena mungkin banyak kali air matanya dia pikir Yesus itu yang jagain kuburan. Lalu berkata kepada yang jagai kuburan itu, dia bilang, "Tuan, kalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Lalu kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Waktu Maria nangis, "Siapa yang kamu cari?" kata Yesus. Dipikirnya Yesus penjaga kebun. "Di mana kamu letakkan? Kalau kamu yang ambil, bilang supaya ku ambil," kata Maria. Tapi di sini ada yang penting. Pertanyaan Yesus, siapa yang kamu cari? Siapa yang kita cari itu akan menentukan hidup kita. Kalau kamu datang ke gereja ini, siapa yang kamu cari itu akan menentukan hidupmu. Kalau kamu cari Tuhan, wah, itu yang akan mengubah kehidupan kita. Maria yang dia cari, Tuhan yang mati waktu itu. Tapi dia tidak ketemu dengan Tuhan yang mati. Justru dia bertemu dengan Tuhan yang hidup. Ayat 17. Mungkin waktu Yesus bilang, "Maria," langsung Maria lihat, ini kan Yesus, mungkin dipelukinya Yesus, "Anakku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau pegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa.
Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus bilang jangan pegang aku belum datang sama Bapa. Yesus ini jelas siapa yang dia cari. Cari Bapa yang di sorga. Itu sebabnya Yesus hidupnya dahsyat. Jadi siapa yang kita cari itu akan menentukan kedahsyatan hidup kita. Bagi Yesus berjumpa dengan Bapa itulah yang terpenting. Itulah sumber. Hari ini siapa yang kamu cari itu akan menentukan kekuatanmu. Kalau yang kamu cari Tuhan, percayalah itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jadi penting sekali di Paskah ini kita harus mengingat bagaimana Yesus itu sayang kepada kita. Dan biarlah apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Ada satu sungai, di sungai itu dekat perumahan penduduk. Dan di sungai itu ada buaya. Orang-orang tua di perumahan itu selalu sudah ingatkan anak-anak, "Nakku, jangan main ke sungai ya, ada buaya. Jangan ya anakku, jangan. Bahaya, jangan ya anakku, jangan ya anakku, jangan ya anakku." Tapi namanya anak-anak, apa yang dibilang jangan, itu yang dia suka. Satu kali ada anak-anak, dia main-main di sungai itu, berenang-berenang. Tiba-tiba buaya itu datang. Mereka nggak tahu buaya itu datang. Dan waktu ada satu orang yang lihat, ada buaya, semua lari anak-anak itu. Tinggal satu anak-anak di situ, gak sempat dia lari. Akhirnya lari anak-anak itu ke rumah bapak si anak yang gak sempat lari itu. Dia bilang, "Pak, anak andu mau dimakan buaya." Langsung lari bapaknya itu, dilihatnya antara buaya dan anaknya sudah dekat. Gak pikir panjang lagi bapak itu. Dia lompat, dia tangkap anaknya, dia keluarkan anaknya. Anaknya lari, tapi bapaknya gak selamat. Digigit buaya itu kakinya sampai putus. Sudah putus lari buaya itu. Bapaknya udah gak berkaki. Dibawa ke rumah sakit. Sejak itu bapaknya memang masih hidup. Udah gak berkaki lagi. Waktu anaknya itu lihat bapaknya gak berkaki, dalam pikirannya, "Duh, ini semua karena aku gak dengar-dengaran. Ini semua salahku." Waktu bapaknya pakai tongkat jalan, "Aduh, ini semua salah." Dan inilah yang sudah dilakukan Yesus buat kita. Yesus selalu udah ingatkan, "Jangan aku, jangan aku, jangan aku, jangan aku." Sampai akhirnya Yesus merelakan dirinya disalibkan untuk menebus kita semua. Supaya kita taat. Dan hari ini Paskah itu mengingatkan kita supaya kita lihat Yesus. Oh, waktu kita lihat pengorbanan Yesus. Marilah kita sama-sama mengingat, Yesus mati disalib, dikubur, itu semua karena dosaku, ketidaktaatanku. Dan berubahlah. Itulah makna Paskah yang sesungguhnya. Waktu kita melihat Yesus, oh ini Yesus, mencari Yesus, harusnya hidup kita berubah. Lihat Maria Magdalena, hidupnya berubah waktu dia berjumpa dengan Yesus. Ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Tadi Maria Magdalena, Maria datang ke kuburan, nangis. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia pergi sama kawan-kawannya, dia teriak, dia bersuka cita, hidupnya berubah. Dia bilang, "Aku udah berjumpa sama Yesus." Jadi waktu orang berjumpa sama Yesus, hidupnya harusnya berubah. Ada air mata, tapi waktu dia jumpa dengan Tuhan, hidupnya semangat. Hari-hari ini harusnya waktu kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita semua harus berubah, harus lebih baik. Paskah, saya akan belah kata itu, Paskah. Ini akan menjadi oleh-oleh nanti pulang di Paskah ini. Mulai hari ini pulang dari sini, coba buat di hati kita, Paskah. Paskah pikiranku ini. Paskah ucapanku ini. Paskah tindakanku ini menurut kehendak Tuhan.
Paskah. Waktu saudara, ini nggak Paskah menurut kehendak Tuhan. Saudara lakukan yang pas, itulah Paskah yang sesungguhnya. Waktu hidup kita berubah, kayaknya begini nggak bagus ya. Aku jangan lakukan ini, nggak pas sama Tuhan. Waktu kita melakukan apa yang pas, itulah Paskah yang sebenarnya. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Itulah bukti bahwa kita nggak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Waktu kita melihat hidup kita pas atau enggak. Hari ini kita akan belajar 3 perkataan Yesus, teladan Yesus yang hari ini kita juga mau teladani. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Ini bagaimana orang-orang menghina Yesus, menyalibkan Yesus, membunuh Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan dalam Lukas 23 ayat 34? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus yang pertama, waktu dia dilukai, disalibkan, dia bilang, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Yang pertama, Paskah, yaitu kita belajar sama seperti Yesus. Kita mau belajar mengampuni. Hari-hari ini iblis itu sedang merusak banyak anak-anak Tuhan dengan tidak mau mengampuni. Saya saja terakhir-terakhir ini berjumpa dengan beberapa orang. Mereka cerita bagaimana mereka tidak mau mengampuni. Dan yang parahnya, yang membuat mereka tidak mau mengampuni, yang menyakiti mereka bukan orang yang jauh, tapi orang-orang yang dekat dengan dia. Suaminya, ibu mertuanya, edanya, turangnya, itoknya. Dan iblis gak perlu orang lain jauh-jauh untuk melukai kita. Iblis lalu pakai orang-orang yang terdekat dengan kita, membuat kita aduh gimana ini. Dan akhirnya sulit bagi kita untuk mengampuni. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini tertipu dan tidak mau mengampuni. Paskah hari ini berbicara bagaimana Yesus mau mengampuni kita. Biarlah kita juga anak-anak Tuhan mau belajar melepaskan pengampunan. Dan kepahitan itu ternyata merupakan satu penyebab utama banyak sekali penyakit demi penyakit. Itu sebabnya hari ini kalau ada di antara saudara yang kau masih simpan kepahitan, dendam, ketidakampunan, hari ini lepaskan itu supaya kita sehat. Itulah Paskah, supaya kita diberkati Tuhan karena Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan Yesus, waktu di kiri kanannya itu ada orang yang jahat. Yesus, lalu satu orang menghina Yesus, satu orang bilang begini, kalau engkau betul Tuhan, ingat nanti aku ya, katanya. Yesus bilang begini di dalam Lukas 23 ayat 43. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus bilang sama orang yang berdosa itu, kita nggak tahu apa kesalahannya. Yang pasti waktu itu orang yang disalib itu kesalahannya pasti besar. Mungkin teroris, mungkin pengkhianat bangsa, mungkin pembunuh banyak orang, pembunuhan berencana, mungkin kejahatannya sudah pasti berat. Tapi Yesus bilang, hari ini juga kau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saya percaya kita lebih baik semua dari orang-orang yang di samping Yesus ini. Dan keselamatan ada bagi orang yang mau bertobat. Saya tidak tahu apa pelanggaran kita hari ini. Tapi hari ini Paskah. Yesus mau kita ngaku sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Ini pelanggaranku, ini pelanggaranku, ini pelanggaranku. Dan Yesus bilang, hari ini juga kau kuampuni. Hari-hari ini banyak orang gak mau lagi ke gereja. Hari-hari ini banyak orang gak mau lagi sungguh-sungguh karena dia suka ditipu iblis. Iblis suka bilang, kau kan banyak dosamu, sia-sia kau ke gereja. Kau kan masih begini, sia-sia kau ke gereja. Sia-sia, padahal kesalahan kita mungkin kalau dibanding orang yang jahat itu kecil sekali.
Tapi iblis itu selalu bilang sia-sia, sia-sia, sia-sia. Dan banyak orang-orang Kristen, iya ya, ngapainlah aku ikut Tuhan, ngapainlah aku sungguh-sungguh, hidupku pun masih begininya. Tapi Paskah hari ini bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Tapi Paskah berbicara sejahat apapun kita, seburuk apapun kita, asal kita datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan kasih pengampunan itu. Asal kita datang sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Banyak kali salahku, banyak kali dosaku, enggak layak aku di hadapan Tuhan. Perkataan ini juga ada pada kita. Nakku, hari ini juga aku mengampuni engkau. Makanya ada lagu sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Yesus yang buang. Kalau saya yang buang mungkin enggak jauh. Tapi kalau Yesus yang buang dosa pelanggaran kita, dia buang jauh. Jauh ke dalam tubir laut. Tubir laut. Di dunia ini ada beberapa tubir laut. Tubir laut itu seperti satu tempat di mana tidak bisa ada satu alat pun yang bisa mengukur kedalaman lautan itu. Enggak tahu berapa dalam. Artinya kalau diukur pun enggak terukur. Kesanalah Tuhan buang segala dosa pelanggaran kita. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Jadi kalau kita udah ngaku sama Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan, salah aku Tuhan. Tadi ku bohongi pula suamiku karena gak ada uang, ku bilang hilang uang kita padahal udah belanja aku Tuhan. Kan seringkali masalah-masalah gitu yang buat ngapain kau ke gereja. Enggak layak, enggak pantas. Dan banyak orang, iya aku enggak layak, aku enggak pantas. Semuanya kita berdosa. Tapi ada orang-orang, ya Tuhan ampuni aku. Tapi ada orang yang memilih diintimidasi sama iblis. Iya aku enggak layak, adalah enggak usah ke gereja lah, udahlah. Dan lama-lama tinggalkan Tuhan, akhirnya hilang. Tapi hari ini waktu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, hari ini keselamatan juga ada buat kita semua. Mengaku dan bertobat. Jangan mengaku-mengaku saja, tapi bertobat. Mengaku dan bertobat, apa saja pelanggaran kita akan diampuni Tuhan. Yang ketiga, ini berbicara tentang kasih. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Waktu Yesus mau mati, dia bilang sama ibunya, wanita, inilah anak-anakmu, inilah ibumu. Dia bilang sama ibu Yesus, Ma, ini ya murid-murid ini anakmu semua ya. Lalu dia bilang lagi sama murid-muridnya, guys, ini mama kalian ya. Aku mati nih, aku titip ya. Dia udah mati pun masih ada berbicara selalu kasih, kasih, kasih. Walaupun Yesus menderita, tapi dia selalu bicara kasih, kasih, kasih. Jadi hari ini biarlah kita juga belajar di Paskah ini, belajar hidup mengasihi, mengasihi, mengasihi. Ada dua murid Yesus, Yudas dan Petrus. Kalau ditanya saya, mana yang paling parah di antara kedua orang ini? Menurutku Petrus. Petrus itu dia pernah hianati Yesus, sangkal Yesus 3 kali. Kau kenal Yesus? Gak kenal aku. Kenal, enggak kenal. Enggak kenal. Sumpah enggak kenal aku. Itu Petrus. Yudas, kesalahannya cuma yang dia bilang, aku juallah Yesus. Lalu dia bilang sama imam besar, nanti aku tahu di mana Yesus. Kau bayar nanti ya. Saya percaya di dalam pikiran Yudas itu enggak pernah ada terlintas Yesus waktu dia jual itu disiksa, diludahi, dimahkotai. Mungkin dalam pikiran Yudas, aku kasih tahulah di mana Yesus, nanti kalau ku cium Yesus itu Yesus, lalu aku dapat uang. Pikirannya mungkin cuma gitu. Mungkin dalam pikiran Yudas, nanti waktu orang tangkap Yesus, Yesus kan bisa menghilang. Sering hilang, namanya Yesus. Setiap hari kok aku sama Yesus, dia bisa melakukan mujizat. Orang mati pun bangkit. Orang kerasukan setannya keluar. Perlu uang dalam mulut ikan, ada dalam mulut ikan. Perlu keledai, nanti di sana ada keledai. Nanti kau naiki saja, ada keledai. Yesus itu luar biasa. Mungkin dalam pikiran Yudas, Yesus kan dahsyat. Nanti waktu mau ditangkap bisa dia hilang kok.
Mungkin begitu simpelnya, sederhananya pikiran Yudas. Makanya di firman Tuhan, waktu Yudas tahu Yesus disiksa, menyesallah dia. Nyesal Yudas itu, karena nggak sesuai dengan pikirannya. Tapi kenapa akhirnya Yudas mati bunuh diri? Karena waktu dia salah, dia datang sama imam besar. Apa kata imam besar? Waktu Yudas bilang, enggak lah, aku nyesal, ku pulangkan uang kalian ini. Apa kata imam besar? Dia bukan mengasihi. Tapi imam besar bilang, itu salahmu, sukamu, enggak perlu lagi kami uang itu. Kau peganglah, kau memang enggak beres, pengkhianat. Mungkin gitu kata imam besar, dihakimi. Akhirnya Yudas pergi dan dia bunuh diri. Tapi Petrus yang menyangkal Yesus, kemungkinan dia berjumpa dengan murid-murid Yesus yang Yesus ajarkan harus mengasihi, harus begini. Mungkin waktu itu dia datangi Maria, mama Yesus. Salah aku. Udah ku sangkal Yesus 3 kali. Dan saya percaya Maria nggak bilang, anak kurang ajar kau. Nggak tahu dikasihi kau. Kalau nggak gara-gara anakku Yesus, jadi apa kau Petrus? Las kontek. Katanya nggak gitu Maria. Maria pasti bilang, ngomen aku ya, udah ya, singgong aku ya, udah, bertobat ya anakku, jangan lagi itu dah lah, Yesus sudah selesai lah, udah, kamu jadi anakku kan udah dititip Yesus, kamu sama aku, udah ya, kamu ganti anakku ya, baik, kamu anakku ya, dikasih, mungkin yang lain juga, udahlah bang, katanya pula yang perempuan lain. Semua kita punya salah bang, ayolah kita minta ampun, berdoa. Mungkin itu yang terjadi. Sampai akhirnya Petrus menjadi satu rasul yang luar biasa. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mengasihi dia. Jadi hari ini, marilah kita belajar mengasihi. Saya tidak tahu, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan sulit bagi kita untuk mengasihi. Tapi hari ini di Paskah ini Yesus bilang kasihi. Bisa jadi orang yang menyangkal kita hari ini kelak jadi Petrus-Petrus yang luar biasa. Bisa jadi orang-orang yang mengkhianati kita waktu kita kasihi hari ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Sekarang bisa jadi tergantung kita, ada 2 pilihan. Bisa jadi orang itu akan menjadi Yudas atau orang itu akan menjadi Petrus. Sekarang kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Mengasihi. Biarlah di Paskah ini kita bisa diingatkan kembali bagaimana Yesus itu sayang sama kita. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Mengampuni karena Yesus sudah mengampuni kita. Yang kedua, bertobat. Ini penting. Bertobat ini bukti bahwa kita semua sudah diselamatkan. Lihat bagaimana Yesus sudah mati bagi kita. Biarlah kita tobat tiap hari. Bertobat ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita setiap hari. Paskah hidupku, Paskah pikiranku, Paskah tindakanku, Paskah. Dan waktu kita, oh iya, pas ya, ini menurut kehendak Tuhan. Nah itulah Paskah yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, yuk kita belajar sama-sama mengasihi lebih lagi. Mengasihi lebih lagi. Waktu kita mengasihi akan membuat orang-orang bisa berubah jadi Petrus, bukan Yudas. Kalau kita sibuk menghakimi, justru orang-orang yang itu justru akan berubah jadi Yudas. Biarlah hari ini kita melakukan 3 hal ini dan percayalah ada kuasa Tuhan yang akan terus menolong kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak Ibu, kita sudah dengar firman Tuhan. Hari ini Tuhan mengajar kita untuk mengampuni. Mungkin hari ini Roh Kudus ingatkan kita seseorang atau beberapa orang yang masih kita simpan kepahitan, dendam kepada mereka. Hari ini lepaskan pengampunan. Itulah Paskah. Karena Yesus terlebih dahulu sudah mengasihi. Yesus sudah terlebih dahulu berkorban buat kita. Karena kita dikasihinya. Bukti kita mengasihi Tuhan hari ini lepaskan pengampunan. Mungkin kejadiannya berat. Mungkin pengalaman itu berat. Kalau kita ingat-ingat lagi, mungkin itu membuat kita sulit mengampuni. Tapi hari ini jangan ingat itu. Pandang Yesus. Pandang salib Yesus. Pandang darah Yesus
yang sudah tercurah karena Dia begitu mengasihi kita. Dan hari ini, di Paskah ini, biarlah kita semuanya bertobat. Pelanggaran apapun yang pernah engkau lakukan, pelanggaran apapun yang mungkin sampai hari ini masih engkau lakukan, bertobat. Tidak ada yang terlalu berat bagi Yesus untuk mengampuni kita. Penjahat di samping Yesus yang begitu bejat, begitu jahat pun, waktu dia bertobat, mengaku di hadapan Tuhan. Mungkin dia belum sempat dibaptis, mungkin dia belum sempat melayani Tuhan, mungkin dia belum sempat melakukan kebaikan. Tapi itu pun Yesus bilang, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini masih banyak kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mengaku di hadapan Tuhan, bertobat, lakukan kebaikan, melayani Tuhan, layani saudara kita. Dan percayalah ada kekuatan Paskah yang akan kita terima daripada Tuhan. Belajar mengasihi, belajar mengasihi. Mungkin sengaja Tuhan taruhkan ada orang-orang di sekitar kita yang bagi kita secara manusia sulit mengasihi. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, sama seperti Petrus yang tidak pantas untuk dikasihi. Tapi waktu ada orang-orang yang mengasihi dia akhirnya bisa berubah menjadi orang yang luar biasa. Minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita terus belajar mengasihi. Mengasihi. Berikan ruang bagi orang itu untuk kita mengasihi mereka. Dan percayalah, ada kuasa Tuhan yang akan menjamah hidup orang-orang itu, atau menjamah hidup kita, karena ada kuasa Tuhan yang terus menyertai kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita hidup, kita ada, semua karena salib Yesus. Karena salib-Mu kita ada, karena salib Yesus. Kita ada hari ini karena Yesus mengampuni kita, karena Yesus mau berkorban buat kita. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Lepaskan pengampunan itu. Bertobat, bertobat. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengampunimu. Mengasihi, sanggup. Karena salib-Mu. Mungkin ada di antara saudara, engkau butuh dukungan doa secara khusus. Kau bisa maju ke depan. Kami hamba-hamba Tuhan akan berdoa kepadamu. Silakan bisa maju ke depan. Haleluya.
semangat bisa kembali ke tempat. Salibmu menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib aku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Hidupku Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih. Kami ada karena Tuhan. Haleluya, Kami diampuni. haleluya. Kami dibenarkan. Kami dimerdekakan. Yesus. Baik Engkau Tuhan. Baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Kami hadir Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau membebaskan kami. Amin Kau Tuhan. mengampuni kami. Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Yesus Yesus, pegang erat tangan-Ku, ku tak dapat hidup di di luar luar kasih-Mu. Amin Tuhan. Jangan Tinggalkan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus, pegang pegang tangan kami erat Tuhan. tangan-Ku, Merdekakan kami. ku tak Bela kami dapat terus. hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku Engkau alasan. hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Engkaulah alasan kami hidup. Terima kasih buat hari ini. Kami mau terus hidup untuk Tuhan. Selalu bertanya dalam hidup kami, paskah hidup kami, paskah hidup kami, paskah pikiran kami, paskah cita-cita kami, paskah kerinduan kami. Dan hari ini kami mau mencocokkan, memupaskan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah bukti tanda ucapan syukur kami atas pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Terima kasih buat hari ini. Buat umat-umat-Mu semua kami sudah dibebaskan.
Semua kami sudah diampuni. Ketika kami mengampuni orang yang lain bersalah kepada kami, firman-Mu berkata, Bapa kami di sorga juga akan mengampuni setiap pelanggaran kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati semuanya kami.